Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan semuanya, selamat berkunjung kembali di vlogan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mencari kitab di Maktabah Syamilah. Langsung aja buka Maktabah Syamilah kalian. Maktabah Syamilahnya versi keempat, yaitu versi terbaru tahun 2020. Ada juga versi sebelumnya, itu versi ketiga. Insya Allah itu uploadan yang lain. Kali ini kita belajar Maktabah Syamilah versi yang keempat. Langsung aja kita buka. Dilihat di pojok kanan kalian itu ada ini yang paling kanan itu untuk pilihan kitab. Langsung aja diklik. Seperti ini. Bisa dilihat di sini sebelah kanan ada berdasarkan kutub, pencariannya ada berdasarkan tasnif, ada berdasarkan muallifun, dan ada ikon mufaddalah, muakhiran, wa tanzilat. Teman-teman dipilih untuk mencari kitab antara antara tiga ini. Maaf, ada tiga berdasarkan susunan kutubnya atau berdasarkan tasnifnya, atau berdasarkan muallifunnya. Kita coba dulu berdasarkan kitabnya. Jadi ini secara keseluruhan akan nampak semua kitab, akan tercampur semua kitab tafsir, kitab akidah, kitab yang lain-lain juga ada di sini. Bentar, kepencet. Jadi ada banyak juga termasuk majalah dan lain-lain. Ini untuk berdasarkan kitab. Kalau berdasarkan kitab ini semua kitab muncul. Jadi kita tinggal mencari kitab apa yang kita cari. Misalkan saya akan mencari kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ini dia, ada kitabnya Sahih Muslim. Kita klik. Maka akan muncul kitab Sahih Muslimnya. Ini kitab sunnah. Ada berdasarkan, dilihat di sini ada kitabul iman, kitabut taharah, kitabul haid, kitabus shalah, dan yang lain-lain. Dan ketika teman-teman sudah membuka kitabnya, bisa dilihat di sini ada ikon-ikon seperti gambar teropong, gambar kitab, dan ini gambar seperti pena gitu dari bulu gitu, seperti itu. Dan di sini bisa dilihat ini untuk tombol mengcopy, dan ini untuk melihat secara rinci. Saya jelaskan sekarang ya. Jadi ketika sudah terbuka buku kalian buku yang kalian cari, teman-teman bisa dilihat di sini untuk daftar. Jadi teman-teman bisa diklik agar tidak kelihatan, bisa diklik ya. Atau misalkan berdasarkan ini al-bahtsu fil kitab. Jadi untuk mencari ini ya. Dan ini untuk tabel susunannya di dalam kitab, dan ini untuk mencari, dan ini untuk jadi kisimnya. Jadi kisim misalkan ya, kisim Sahih Muslim itu kisim sunnah, maka akan muncul kitab-kitab yang lain yang sesuai dengan yang sama dengan kisim kitab sunnah tersebut. Ini kutub mu'alif. Bisa dilihat sini kutub mu'alifnya. Jadi yang menuliskannya itu siapa, akan keluar misalkan penulisnya siapa, Sahih Muslim ini. Otomatis akan keluar buku-buku yang lainnya juga. Dan bisa dilihat di sini adalah untuk menampilkan halaman yang baru. Barusan kan ditulis di sini, ini untuk menampilkan halaman yang baru. Kita keluarin. Awal mulanya 1 kan, lihat. Kita tambahkan menjadi tambahan 2. Ini mungkin sudah dipahami untuk mundur ke safhah pertama atau ke halaman pertama. Ini untuk mundur ke akhir halaman terakhir. Ini untuk maju ke halaman selanjutnya. Dan ini untuk mundur ke halaman sebelumnya.
Dan di sini bisa dilihat ini untuk mengcopy ya, untuk mengcopy secara keseluruhan di halaman ini. Dan ini untuk shackle. Shackle itu untuk harokat. Harokat misalkan kita klik di sini. Jadi ada yang yang berharokat, ada yang enggak. Jadi teman-teman bisa diatur pengen enggak ada harokatnya atau pengen ada harokatnya, tinggal langsung diklik aja ini. Dan di sini untuk melihat secara rinci kitab ini. Contohnya seperti ini. Misalkan Sahih Muslim, Al-Qismu Al-Kutubus Sunnah, Al-Kitab Sahih Muslim, mu'allif siapa Abu Hussein, misalkan muhakkiknya siapa, nasyirnya, bisa dilihat di sini. Ada ajza, jadi berapa jumlah jilidnya bisa dilihat di sini. Dan di sini mu'allif ya. Ini mu'allif, siapa itu penjelasannya. Jadi terjemah mu'allifnya itu ini. Secara ringkas ya, tidak secara rinci seperti itu. Dan bisa dilihat di sini bahtsu fis shafhah untuk mencari halaman, misalkan halaman berapa dan yang lain-lain. Dan ini untuk yang bagian PDF gitu. Jadi pengen melihat halaman kitab ini secara bentuk PDF gitu, maksudnya itu. Dan di sini bisa dilihat ini untuk ke sebelumnya dan ini untuk selanjutnya. Ini raqam, ini safhah ya, ini safhah dan juz di sini. Juznya 1, safhahnya berapa misalkan. Dan di sini bisa dilihat ini untuk memajukan juga sama saja sih, cuma secara kayak kita mengubah volume. Dan di sini bisa dilihat di sini untuk menyembunyikan dan menampilkan secara keseluruhan seperti itu. Jadi begitu tampilan ketika kita sudah membuka kitab yang kita cari. Sekarang misalkan berdasarkan tasnif. Tasnif ini teman-teman bisa dilihat. Jadi kalau misalkan pengen mencari kitab berdasarkan tasnif, misalkan teman-teman mau cari kitab tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Mujahid atau tafsir Al-Baghawi, bisa dilihat di sini. Misalkan tafsir itu pasti kisimnya kisim tafsir. Diklik di sini tafsir, terus misalkan tulis di sini kitab yang kalian cari, misalkan saya tafsir Ibnu Katsir, maka akan muncul yang bertuliskan tafsir Ibnu Katsir akan muncul. Ada mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Ibnu Katsir, terus tafsir Ibnu Katsir, ada ya banyak, pokoknya ada selain ini juga. Misalkan teman-teman menulis kitab misalkan satu nama, misalkan otomatis akan muncul, tinggal kita pilih nama kitab yang sesuai dengan apa yang kita cari. Misalkan saya mengklik mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, nah ini rangkuman tafsir Ibnu Katsir, maka akan muncul langsung. Dan tombol-tombolnya sama seperti barusan saya sudah jelaskan. Dan di tasnif ini bisa dilihat ada ikon-ikon ya, ikon-ikon ini, tapi akan saya jelaskan lagi. Jadi ini kutub, ini berdasarkan kutub. Nah, jadi kalau misalkan jenis datanya itu kitab atau kutub, kita bisa mencari, tinggal diklik saja maka akan muncul langsung. Kita coba hapus semua seperti ini. Misalkan saya mencari jenis buku yang saya cari itu adalah jenisnya kitab, bukan majalah atau bukan rasail jami'iyah atau bukan tesis dan yang lain. Saya maunya kitab. Nah, kitab ini jumlahnya ada terlihat di sini. Jadi ini kisimnya dan jumlah kitabnya berapa di sini. Misalkan Kitabus Sunnah. Saya klik. Saya hapus dulu ini, maka akan muncul Kitabus Sunnah. Seperti itu. Misalkan saya mau mencari majalah. Saya cari ini majalatnya ini kisimnya. Jadi
kisimnya itu tentang akidah, terus adadnya berapa, ini jumlah bukunya. Jadi jumlah buku di kisim akidah itu ada 36, maka akan muncul di kiri kalian seperti ini. Dan ini untuk matbu'at, jadi percetakan, dan ini yuwafiqul matbu' yang sesuai dengan cetakan atau la yuwafiq al matbu' atau tidak sesuai dengan cetakan. Ini makhtutat seperti enkripsi atau tulisan-tulisan dan semacamnya, dan di sini rasail jami'iyah. Kalau diklik akan muncul. Ini enkripsi atau tulisan-tulisan yang ada di kisimnya. Taib. Dan ini rasail jami'iyah. Rasail jami'iyah ini jadi kayak tesis dan yang lain-lain, tulisan, bahas. Misalkan kisimnya akidah. Jumlah tesisnya itu ada 5. Dan ini muncul kitabnya atau tesisnya itu. Majalat jami'iyah, bahas. Kalau kita menyebutnya bahas. Jadi seperti itu. Dan ini elektronik. Ini taprigot. Tinggal kita gampang kita memunculkan. Kalau misalkan teman-teman pengen mencari nama kitab tapi pengen secara semuanya muncul, termasuk kutub, majalah dan yang lain-lain, tesis dan yang lain, tinggal diklik semua, otomatis akan muncul semuanya. Otomatis akan muncul di sini semua. Ini jumlahnya bisa dilihat. Maka seperti itu. Dan yang terakhir di ikon muallifun bisa dilihat di sini. Teman-teman misalkan cari nama muallifnya siapa. Misalkan kalau kita pengen tahu gitu muallif, misalkan kita disuruh tugas mencari kitab penulisnya muayyan gitu. Penulisnya tertentu, misalkan saya mencari Umar. Di sini Hafsa ibnu Umar, misalkan saya cari ini ya. Saya cari dan bisa dilihat langsung, misalkan wafatnya tahun 246 dan jumlah kitabnya 1, dan di sini nama kitabnya Juzuk Qiraat Nabi. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk mencari, jadi teman-teman pengen mencari kitab seseorang, jumlahnya berapa, tapi kadang kitab yang ada di Maktabah Syamilah itu tidak secara semuanya seperti apa yang penulis tulis di dalam kitab. Tapi kadang kitab itu ada atau enggak di Maktabah Syamilahnya, seperti itu. Ini misalkan Hafsa ibnu Umar, mungkin beliau menulis kitab sangat banyak gitu, tapi di Maktabah Syamilah cuma tersedia 1. Maka itu tidak apa-apa. Pokoknya seperti itulah. Ini cara mencari berdasarkan muallif. Ini sudah saya jelaskan, ini tidak terlalu penting. Dan ini muakhir yang sebelumnya kita buka, dan ini mufaddalah yang kita tandai gitu, yang kita penting. Dan di sini tanzilat ini untuk menyimpan ya. Jadi seperti itu kawan semuanya, cara mencari kitab berdasarkan susunan kutub kitab dan berdasarkan tosnif, kisim-kisimnya, dan juga yang terakhir adalah berdasarkan muallifnya atau penulisnya. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat ikhwan semuanya. Jangan lupa di-share supaya lebih bahasa Indonesia misalkan memperluas ilmu biar bermanfaat juga, jadi sedekah amal buat kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.